Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, pada kesempatan yang baik ini kita akan berlatih tartil Quran di surah Abasa ayat 1 sampai 16. Di sini kita juga belajar tajwid dan cara waqaf dan wasal yang benar di surat ini. Mari kita simak bersama-sama. Allahumma arhamna bil Qur'an. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla. Panjangnya apabila kita wakaf ini satu alif saja, meskipun ada tanda layar di sini. Tanda layar ini digunakan kalau kita wasol. Kalau kita wakaf cukup satu alif saja. Abasa wa tawalla. Ingat tasydid lam, tawalla, tawalla, tekankan ke lam, kemudian lanya satu alif. Abasa wa tawalla. Nah, lain apabila kita teruskan ayat ini. Kita teruskan ke ayat 2, berarti tanda layarnya ini digunakan. Berarti dari mad tabi'i menjadi mad jaiz munfasil, di mana kita bisa membacanya lebih dari 2 harokat, yaitu 4 harokat ya. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Kalau yang ini mad wajib, ini harus panjang. Tapi kalau yang ini mad jaiz. Jadi kalau kita teruskan, maka mad jaiz ini berfungsi. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, di sini kita lihat di atas ayat ini ada tanda lam alif. Yang kita ketahui, lam alif itu adalah salah satu tanda wakaf yang dengan ketentuan yaitu harus terus, la waqfa fihi, tidak ada wakaf di sini. Akan tetapi ada ketentuan umum, yaitu setiap akhir ayat itu lebih baik berhenti. Jadi apabila ada tanda lam alif di sini, maka kita boleh terus. Boleh terus, bukan harus terus, enggak. Karena di sini ada lebih baik berhenti. Setiap akhir ayat lebih baik berhenti. Nah, lain apabila tanda wakafnya itu seperti ini, qaf lam. Tanda wakaf qaf lam yang kita ketahui yaitu al-waqfu aula, wakaf itu lebih baik. Maka ditambah lagi akhir ayat, berarti memang kita itu lebih baik harus wakaf di sini, karena akhir ayat juga ada penekanan di tanda wakaf sini ya. Jadi kalau kita mau meneruskan ayat, misalnya lafaz kita panjang, maka kita lihat tanda-tanda ini. Yang lam alif itu yang lebih baik kita menjadikannya apabila terus. Misalnya ayat 1 dan 2, 2 berhenti, jangan diteruskan karena ada tanda wakaf qaf lam ini. Misalnya yang ayat 3, berarti 3 dan 4 ini kita teruskan, itu tidak apa-apa. Tapi ketika keempat kita hendaknya berhenti, karena selain dia di akhir ayat, di situ ada tanda wakaf yang berarti lebih baik berhenti. Al-waqfu aula, lebih utama dia itu wakaf. Itu makna lam alif. Tapi lam alif kalau di tengah-tengah ayat itu harus terus. Kalau di akhir ayat seperti ini, maka lam alif ini menjadikannya itu boleh terus antar ayat. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Pertama a, kemudian sukun ain, a'ma. Itu kalau berhenti. Kalau terus maka menjadi mad jaiz munfasil. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Satu alif saja yang sini. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Sama seperti yang tadi, ini satu alif saja. Meskipun ada tanda layar, karena tanda layar di sini khusus kalau kita ingin meneruskan ayat
dari 3 ke 4. Ha yang mempunyai harokat yang terbalik seperti ini, yaitu dhamma yang terbalik ini, maka disebut hak domir yang kita sebut mad silah qasirah. Wa ma yudrika la'allahu yazzakka. Ingat tasydidnya ya, tekan di hurufnya. Yazzakka, satu alif saja. Au yazzakkaru fatanfa'ahu dzikra. Kita teruskan. Amma man istaghna. Guna musyaddadah kita dengungkan. Amma man istaghna. Kalau kita teruskan maka ini tetap satu alif. Kenapa tidak ada tanda layar? Tanda layar itu kalau bertemu dengan hamzah, seperti ayat 4 ini atau ayat 2 ini ada ketemu hamzah panjang mad tabi'i bertemu dengan. Kalau ini kan tidak bertemu fa, maka tidak ada tanda layar, maka meskipun terus ini tetap satu alif saja. Coba kita teruskan. Ingat di sini guna, kemudian ikhfa-nya juga kita dengungkan. Amma man istaghna fa anta lahu tasadda. Tasadda satu alif saja dan ini berhenti. Kita berhenti, tidak usah diteruskan karena akhir ayat terus ditambah lagi tanda waqaf qaf lam ini. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Sekali lagi untuk tasydid benar-benar harus diperhatikan, dilatih dengan sungguh-sungguh bahwa tasydid itu ditabrakkan ke hurufnya ya. Ditekan ke hurufnya. Alla yaz berarti ke za terus ke kaf. Alla yazzakka, jangan ragu-ragu. Wa ma 'alaika alla yazzakka. Kita lanjut. Tasydid mim lagi idgham, bukan ya, apa gunna musyaddadah, kemudian nun bertemu jim, ikhfa hakiki, kemudian ada mad wajib muttasil. Coba ini kita teruskan ya, karena ini ada lam alif, itu tidak apa-apa kita teruskan sampai anhu talaha, semoga kuat. Wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Jadi tasydid ha dulu baru ha. Talaha. Jadi kalau tidak ada tanda layarnya maka kita tetap satu alif baik waqaf maupun wasol. Lain yang tadi ya, yang ayat 1, 2, ayat 3, 4. Kita lanjutkan. Kalla innaha tazkirah. Zalnya ada titiknya, tidak qalqalah. Ingat. Kalla innaha tazkirah. Tazkirah. Tidak perlu dipantulkan. Kalla innaha tazkirah faman syaa'a zakarah. Sukun nun bertemu dengan shin, ikhfa, kemudian mad wajib muttasil. Kemudian ada pertanyaan, ini haknya kan panjang, zakarahu, domahnya terbalik. Tapi kalau dia disukun ini tidak berlaku. Maksudnya adalah tetap pendek kalau diwakafkan. Jadi bukan zakarahu tapi disukun hak. Zakarah. Apalagi ada tanda mim ini. Nah, mim ini adalah wakaf lazim. Wakaf lazim itu harus berhenti. Jadi tingkatannya itu dari qaf lam ini lebih tinggi mim, maksudnya harus berhentinya. Kalau qaf lam itu kan lebih baik berhenti, tapi kalau mim ini harus berhenti, harus. Faman syaa'a zakarah. Jadi haknya yang terbalik ini panjang kalau
untuk diteruskan. Kalau mau meneruskan baru dia itu panjang, kalau berhenti disukun. Dan ternyata ini lebih baik, bukan lebih baik, harus berhenti karena ada tanda waqaf mim atau waqaf lazim. Fi suhufim mukarramah. Kalau kita teruskan maka bukan makarramah tapi langsung kita tasydidkan ke mim karena ini tanwin bertemu dengan mim idgham bigunnah. Kita coba. Fi suhufim mukarramatin marfu'atin mutahharah. Kita sukun haknya. Nah, ini ada mim yang kecil. Apakah ini waqaf lazim? Ternyata bukan. Kita lihat perbedaannya dengan mim yang ini ya, yang ayat 12 ini. Penulisannya juga berbeda. Kalau mim yang waqaf lazim itu seperti ini. Kalau mim yang ini itu agak kecil, kemudian ujungnya itu ke bawah. Kalau ini ke samping. Itu rata-rata penulisannya dalam Al-Quran seperti itu. Maka mim yang kecil ini, yang ke bawah ini adalah tanda iklab, bukan tanda waqaf. Tanda iklab. Tanda iklab berarti apabila kita meneruskan tanwin bertemu dengan ba, maka suara dari tanwin itu berubah menjadi mim. Ini maksud jadi mim kecil ini ya. Lain dengan tanda waqaf mim. Yang ini adalah mim tanda iklab. Marfu'atim mutahharatim bi aidi safarah. Kalau misalnya kita meneruskan maka mim ini berguna. Cara membacanya yaitu cara membaca iklab, yaitu tanwin berubah menjadi mim mati. Kiramim bararah. Kalau kita teruskan antara ayat misalnya ayat 14, 15, 16, maka ujung-ujung ayat ini harus kita tahu hukumnya. Berarti tanwin bertemu ba iklab, ini kita dengungkan, kita panjangkan. Kemudian ini tanwin bertemu kaf, ini ikhfa, juga kita panjangkan. Mari kita coba. Marfu'atim mutahharatim bi aidi safaratin kiramim bararah. Nah, di sini juga ada mim yang kecil. Mim ini sama dengan mim yang sini, yaitu tanda apa? Tanda iklab, bukan tanda waqaf. Nah, mimnya kecil, kemudian ujungnya itu ke bawah. Kalau ini ujungnya ke samping. Ini adalah tanda iklab. Kiramim bararah. Sadaqallahul azim. Para pecinta Al-Quran yang berbahagia, demikian latihan tartil Quran kita di surah Abasa. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.